orang mempunyai bentuk, kondisi fisik, dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan potensi sesuai kondisi wilayah masing-masing. Suatu wilayah yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri akan berinteraksi dengan wilayah lain. Berikut contoh dari interaksi keruangan. Yang pertama yaitu wilayah pantai merupakan daerah penghasilan ikan laut, sedangkan wilayah pegunungan merupakan daerah penghasil sayur mayur. Penduduk di wilayah pantai membutuhkan sayur mayur, sedangkan penduduk di pegunungan membutuhkan ikan laut. Untuk saling melengkapi, kedua wilayah tersebut dapat melakukan interaksi melalui perdagangan demi memenuhi kebutuhan wilayahnya masing-masing. Dan yang kedua, yaitu wilayah perkotaan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari wilayah pedesaan. Setiap wilayah akan mencari sumber daya manusia yang dibutuhkan. Interaksi antar ruang menjadi penting, salah satunya sebagai penyedia lapangan pekerja. B, yaitu aspek waktu. Selain ruang, setiap peristiwa yang terjadi juga terkait oleh waktu. Waktu merupakan semua rangkaian peristiwa yang terjadi ketika suatu proses berlangsung. Waktu senantiasa berjalan maju dan tidak bisa dihentikan walaupun sesaat. Dalam konteksnya, waktu dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Waktu lampau, yaitu waktu yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Waktu yang telah berlalu tidak dapat diulang kembali. Kejadian pada masa lalu hanya dapat dikenang. Kegagalan masa lalu juga dapat menjadi pelajaran agar tidak terulang di masa mendatang. 2. Waktu sekarang, yaitu waktu saat sebuah kegiatan sedang berlangsung. Waktu sekarang adalah saat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas hidup seorang. Contohnya sebagai berikut. A. Jika saat ini Anda sedang belajar di kelas, sebaiknya waktu digunakan seefektif mungkin untuk belajar. B. Jika saat ini sebuah perusahaan sedang memproduksi barang kebutuhan hidup, perusahaan harus memanfaatkan waktu seefisien mungkin untuk menghasilkan produk sesuai dengan target yang telah direncanakan. 3. Waktu akan datang, yaitu waktu yang belum dilalui. Segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang perlu direncanakan secara matang supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Segala sesuatu yang terkonsep dan yang terencana pasti akan mendatangkan hasil yang lebih baik dibandingkan kegiatan tanpa perencanaan. Contohnya, pemerintah daerah menyusun perencanaan tata ruang wilayah daerah untuk 5 tahun mendatang. 2. Interaksi keruangan dan waktu. Ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Perbedaan karakteristik keruangan antar wilayah mengakibatkan interaksi yang saling membutuhkan. A. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah antara lain sebagai berikut. 1. Kandungan unsur hara lapisan tanah. Unsur-unsur yang terkandung di dalam lapisan tanah pada tiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya, A. Wilayah lereng pegunungan vulkanik umumnya mengandung unsur hara yang tinggi. Kondisi ini disebabkan dari sisa aktivitas vulkanik, paparan sinar matahari yang cukup, dan temperatur yang rendah sehingga sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, hortikultura, dan komoditas perkebunan seperti teh dan kopi. B. Wilayah dataran rendah dengan hamparan padang rumput yang luas dan suhu hangat merupakan wilayah yang cocok untuk kegiatan peternakan. Contohnya peternakan domba dan kambing. 3. Keanekaragaman hayati menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna serta komoditas pangan di setiap wilayah. Contohnya sebagai berikut. A. Laut sebagai sumber komoditas pangan berupa ikan, udang, kerang, dan berbagai komoditas mutiara yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuat perhiasan. B.
B. Daratan sebagai sumber komoditas pangan berupa padi, sayur mayur, dan berbagai buah-buahan. 4. Lapisan atmosfer. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Tiap daerah memiliki karakteristik cuaca yang berbeda-beda. Sebagai contoh, wilayah pegunungan yang bersuhu udara sejuk cocok dimanfaatkan sebagai objek pariwisata dan tempat peristirahatan. B. Syarat interaksi keuangan. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara kedua belah pihak. Pola dan kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih dipengaruhi oleh keadaan alam dan sosial daerah, serta kemudahan proses hubungan kedua wilayah itu. Berikut prasyarat dasar yang memungkinkan terjadinya interaksi keuangan. 1. Complementarity, saling melengkapi, yaitu kondisi saling melengkapi antar wilayah dalam memenuhi kebutuhannya. Perbedaan hasil komoditas antar wilayah akan mendorong terjadinya pergerakan manusia dan barang. Melalui kegiatan perdagangan, tiap wilayah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan penduduk sekitar. 2. Intervening opportunity, kesempatan antara, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama. Dalam memenuhi kebutuhannya, seseorang akan mempertimbangkan jarak, waktu, dan biaya pengadaan. Sebagai contoh, sebuah industri berada di Tangerang. Ia akan mempertimbangkan faktor jarak, waktu, dan biaya dalam memasok bahan baku. Pemilik industri biasanya akan mengeluarkan biaya produk sekecil mungkin untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. 3. Transferability, kemudahan perpindahan barang ataupun orang, merupakan faktor penting dalam interaksi keuangan. Sebuah wilayah dengan komoditas sehebat apapun, jika terisolasi dari wilayah lain, tidak akan terjadi interaksi keuangan. Ini erat kaitannya dengan infrastruktur sebagai sarana penghubung yang memudahkan pergerakan barang dan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Faktor yang memengaruhi transferability. 3. Pengaruh interaksi keuangan dan waktu. Interaksi antar wilayah dalam waktu tertentu, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini, berpengaruh besar terhadap tatanan hidup manusia. Pengaruh interaksi keuangan terhadap tatanan hidup manusia diantaranya sebagai berikut. A. Pengembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Setiap wilayah memiliki komoditas unggulan yang khas dan dapat dikembangkan sebagai keunggulan wilayahnya. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, komoditas tersebut dapat dijual ke daerah yang lain yang dibutuhkan. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut dapat berupa hadirnya pusat perdagangan dan pusat produksi. 1. Pusat perdagangan. Interaksi antar ruang dapat memicu proses pergerakan barang, manusia, dan informasi antar wilayahnya dalam kegiatan perdagangan. Transaksi pertukaran komoditas dalam dunia perdagangan menyebabkan suatu wilayah berkembang menjadi pusat ekonomi. Pemusatan aktivitas ekonomi yang terjadi secara terus-menerus dapat menimbulkan munculnya pusat perdagangan baru. Pusat perdagangan yang meripas titik temu dari banyak pihak untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa barang maupun antara lain sebagai berikut. 1. Pusat grosir pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta. 2. Pusat perdagangan sayur dan buah di Pasar Bandungan, Semarang. 3. Pusat grosir elektronik di Progo, Yogyakarta. 4. Pusat grosir sepatu berbahan kulit di Cibaduyut, Bandung. 2. Pusat produksi lokal. Konsep pengembangan ekonomi dengan menggali potensi kekuatan lokal. Pusat produksi lokal dilakukan dengan memobilisasi sumber daya, kapasitas, dan keterampilan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Daerah berfokus pada upaya untuk mengembangkan potensi, gencar
menggalakkan gerakan sebagai bentuk akun mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara menciptakan nilai tambah, upaya menciptakan dan memeratakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap daerah yang lain, terhadap membangun kerja sama yang positif antar daerah. Contoh pusat produksi lokal yaitu sebagai berikut. A. Pusat produksi batik di Laweyan, Surakarta. B. Pusat produksi gerabah di Kosongan, Yogyakarta. C. Pusat pembudidayaan tanaman hias di Kopeng, Salatiga. D. Pusat produksi tahu di Serasi, Semarang. E. Perkembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mendorong terjadinya interaksi keruangan. Fasilitas yang memadai dapat memperlancar interaksi dan pengakomodasi peningkatan mobilitas penduduk. Contohnya kemudahan mengakses transportasi, memudahkan perpindahan barang dan masyarakat antar daerah. C. Perubahan penggunaan lahan. Interaksi keruangan menuntut ahli fungsi lahan sebagai tempat-tempat pusat perdagangan, infrastruktur transportasi, infrastruktur jaringan komunikasi, dan tampil hunian penduduk. D. Perubahan orientasi pekerjaan, pengembangannya kegiatan jasa menyebabkan masyarakat mulai meningkatkan kegiatan agraris. Masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan di sektor jasa lebih modern daripada sektor agraris. E. Perubahan sosial. Perubahan tatanan sosial akibat interaksi keruangan merupakan bentuk upaya memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akulturasi budaya di sikap saling menghormati satu sama lain akan terjalin dalam interaksi keruangan. Dampak perubahan tatanan sosial antara lain sebagai berikut. 1. Terjadinya forum kerjasama antar wilayah baik pada tingkat nasional, regional maupun multilateral. 2. Akulturasi budaya baik dalam tatanan hidup bermasyarakat hingga ranah religi akan saling mengaruhi interaksi antar ruang. Bentuk interaksi keruangan. A. Perpindahan penduduk. Migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. 1. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 2. Emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 3. Urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. 4. Ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi diantaranya sebagai berikut. 1. Siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Website merupakan jejaring dunia maya yang
merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam bentuk marketplace. C. Transportasi. Bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain. Antara lain sebagai berikut. 1. Perdagangan internasional, ekspor dan impor. 2. Pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.